Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini saya akan memenuhi request permintaan teman-teman mengenai pembuatan surat keterangan hasil ujian sekolah sampai terbit ijazah nanti. Sebenarnya permintaannya lengkap, termasuk pengumuman kelulusannya online katanya, dengan memanfaatkan Google Suite for Education. Akan tetapi saya kembali bertanya dengan teman-teman yang merequest. Saya akan buatkan, karena memang cukup panjang prosesnya, karena kita bermain script kalau membuat itu supaya hasilnya maksimal. Pertanyaan saya cuma satu sebenarnya. Untuk apa pengumuman kelulusan online? Selalu saya tanyakan, apakah di sekolah Bapak Ibu ada siswa yang kemungkinan besar tidak lulus? Dan jawabannya tidak ada satupun yang mengatakan ada. Jadi dari sekian yang merequest, tidak ada satupun yang menjawab ada. Lah, kalau tidak ada yang akan tidak lulus, untuk apa pengumumannya dibuat ribet dan sulit, ya? Cukup bagikan saja surat keterangan lulus, selesai. Bedanya nanti hanya ada di sisi nilai, ya. Ini nilainya juga, ini apa? Nilainya tidak terpaut jauh dan semua lulus, terus untuk apa? Itu pertanyaannya yang tidak ada satupun bisa menjawab. Baik, kali ini saya akan coba buatkan yang sederhana saja. Sudah saya siapkan, nanti boleh di-download file-filenya untuk di-copy ke drive masing-masing. Saya sudah punya satu buah folder, nanti silahkan di-copy. Alamat link kopinya ada di bagian komen ya. Jadi saya sudah buat sebuah folder SKHUS, nanti Anda semua juga buat folder SKHUS. Nanti di dalam folder SKHUS itu sediakan satu buah folder berisi foto. Foto ini untuk mengkoleksi foto-foto siswa Bapak Ibu yang berada di kelas 3. Karena nanti rencananya akan ada foto yang tampil juga di surat keterangan hasil ujian sekolah tersebut, ya. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan template. Nah, ini sudah saya siapkan template SKHUS Semaridasa. Nanti ini di make copy, diduplikat ya. Kemudian yang kedua adalah file Google Sheet. Kalau tadi Google Doc, ini Google Sheet ya. File data dummy-nya nanti silahkan tinggal diisi dan ditambahkan. Kemudian ada dua buah foto. Ini foto siswanya, yang dua buah saya taruh di luar. Kemudian ada juga yang saya taruh sama sebenarnya yang di dalam foto ini, tapi bagusnya nanti di dalam folder ya. Dan folder ini harus share ya, share public. Jadi itu persiapannya. Diingat ada dua buah file, satu file dokumen Google Doc ya, yang kedua file Google Sheet ya. Dan yang ketiga adalah folder yang berisi foto. Folder yang berisi foto sekali lagi di share public. Jadi caranya setelah dibuat folder, fotonya dimasukkan ke sana, ini klik kanan. Ini ada share. Nah, di share ini di sini can view, nggak apa-apa ya. Yang penting dia public. Jadi saya buka ini. Jadi kalau change, saya change ya. Ini klik on public gitu ya. Klik on public. Jadi jangan spesifik, karena ketika kita bekerja antara tim ini antar file,
bisa jadi file itu dibuat di akun yang berbeda, ini nanti jadi masalah ya, tidak tampil fotonya. Jadi can view only ya, cukup can view only, tetapi di sininya adalah public pilihannya. Oke, can view only dan public. Klik save. Nah, kalau sudah save, saya pilih di sini done. Saya buka folder fotonya, jadi ada 2 buah foto ya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Fotonya di postcard ya, ukuran postcard langsung ukuran 3x4 atau 2x3 boleh juga. Tergantung ya, tergantung. Nah, setelah ini di share public, saya kembali lagi ke SKHUS-nya. Saya akan buka SKHUS Maridasanya. Saya buka. Sekali lagi, file ini nanti bisa Anda copy. Link kopinya ada di bagian komen video ini ya. Ini filenya tinggal Bapak Ibu ganti, nanti disesuaikan. Penyesuaiannya di sisi mana? Tentu logo, nama sekolah, alamat, email, nomor telepon, website, kemudian teksnya diperhatikan, ini diganti, nama sekolah, tahun pelajarannya, ini formatnya silahkan nanti disesuaikan ya. Untuk SMP bagaimana? Sama, tinggal disesuaikan saja sesuai keperluan. Ini untuk MIPA ya, nanti untuk IPS disesuaikan lagi. Nanti di mata pelajaran ini geografi, sosiologi, ada sejarah dan seterusnya. Terus lintas minatnya apa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini ya, nama kepala sekolah, NIP-nya, kemudian scan apa nih namanya, tanda tangan dan stempel ya. Pastikan Anda melakukan scan itu dasarnya putih ya, dasarnya putih terang sehingga bisa maksimal mengambil gambar stempel dan tanda tangannya. Kemudian di sini nanti akan ada foto di sisi sini ya. Nah, saya kasih penjelasan dulu. Setiap teks yang diapit tanda seperti ini ya, ini berarti datanya akan diambil dari database. Dalam hal ini akan diambil datanya dari spreadsheet. Dari spreadsheet atau Google Sheet yang sudah disiapkan. Begitu juga ini peminatan, nama, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa nasionalnya, keterangan dinyatakan lulusnya, lulus atau tidak lulus. Sekali lagi, mungkinkah tidak lulus? Apa ada gitu ya di zaman sekarang? Ya, itulah pendidikan kita. Banyak yang membuat aplikasi pengumuman kelulusan. Selalu saya katakan, saya tanyakan, saya bisa bantu buatkan, tetapi pertanyaannya satu, jika memang ada yang akan tidak lulus di sekolah Anda, nanti saya akan coba buatkan dengan Google juga ya, kita bermain di situ. Begitu juga ini mata pelajaran nilai ujian sekolahnya, agama, PKN dan seterusnya. Sekali lagi, nilai ujian sekolah ini berdasarkan peraturan yang terakhir. Nilai ujian sekolah ini bisa diambil dari nilai ujian sekolah bagi sekolah-sekolah yang sudah menyelenggarakan ujian sekolah. Jadi cukup nilai ujian sekolahnya masukkan di sana. Bagaimana formulasinya? Silahkan dirumuskan, ada di peraturan akademik, di dokumen 1 sekolahnya masing-masing, di kurikulum sekolahnya masing-masing. Ya. Bolehkah ditambah dengan ketentuan yang terakhir? Boleh, silakan. Jadi nilai ujian sekolah nanti ditambah nilai raport. Dulu sebenarnya nggak boleh, kalau kita berbicara aturan-aturan penilaian sebelumnya itu nggak boleh. Ya. Tapi untuk sekarang ada pengecualian karena banyak sekolah yang belum sempat menyelenggarakan ujian sekolah.
atau ujian sekolahnya belum tuntas diselenggarakan. Nah, jadi ini formulasinya dikembalikan kepada sekolah. Dalam hal ini dijadikan acuannya adalah peraturan akademik di dokumen kurikulum sekolah masing-masing. Saya cukup itu sejelas ya ini apa. Oke, untuk ini sekali lagi pengaturan gambar ini menggunakan Wraptek ya. Jadi dia kemampuan bisa menyisip ya. Jadi pada saat Anda nanti mengganti yang stempel ini, kalau bisa jangan di delete langsung. Jadi klik kanan kayak gini, jangan di delete ya. Jangan di delete, karena kalau di delete Anda harus mengatur. Karena untuk mempaskan posisi di tengah-tengah seperti itu tidak mudah ya, tidak mudah. Begitu juga ini posisi ini udah pas ini, nanti untuk fotonya tampil di sisi sebelah kirinya ya. Karena kita ini menggunakan tabel ini, kalau Anda lihat ini menggunakan tabel ya. Jadi ada tabel cuma bordernya disembunyikan atau dijadikan putih garisnya. Jadi sekali lagi untuk merubah gambarnya ini nanti klik kanan, ini ada replace image, shoot atau upload from computer. Nah, nanti dia otomatis terganti ya. Jadi bentuknya bujur sangkar. Bagaimana dengan gambar logo? Kalau ini nggak masalah, klik delete juga nggak apa-apa. Tapi paling aman sebenarnya klik kanan, replace image, upload from computer, supaya ukurannya nanti pas masuk ke pola yang sudah dibuat itu. Karena kalau Anda menyisipkan gambar baru tidak dengan replace polanya, maka Anda harus menyesuaikan ukuran segala macam pengaturan lagi ya. Jadi sekali lagi ini format sudah nyaman, jadi tinggal diganti teks-teksnya. Khusus untuk gambar kalau mau dihapus menggunakan replace image saja, upload from computer ya. Oke, ini satu buah file sudah siap. Sekali lagi file ini nanti bisa Anda copy melalui link yang ada di komentar video ini ya. Kemudian file yang kedua adalah data SKUS. Begitu juga file yang kedua ini, file spreadsheet ini akan dapat Anda temukan nanti di bagian komen ya. Saya tutup dulu. Sebelum saya ke sana, saya ingin menjelaskan sedikit ini karena nggak maksimal full ininya ya. Saya coba lihatkan. Nggak bisa ya, harus full ini dibuka. Saya hanya menyatakan bahwa ini adalah file native, jadi file asli dari Google Suite ya. Ini file asli, ini tidak ada ukurannya. Jadi ini kalau saya ambil propertinya, ini saya buka kayak gini aja udah. Detail, ini size-nya kosong. Ini kalau yang saya klik ya SKUS ini juga size-nya kosong. Tapi kalau yang foto ini ada ukuran size-nya 18 KB, yang ini juga 8 KB. Kalau saya upload di sini juga file Microsoft Word misalnya, itu juga akan ada ukurannya. Tetapi kalau file semacam ini, file asli ya, file native dari keluarganya Google itu 0 byte semua ya. 0 byte semua, termasuk video ya, termasuk video yang dibuat seperti YouTube itu 0 byte semua. Jadi dia fleksibel nanti kualitasnya. Sekarang saya buka data SKUS. Sekali lagi, kenapa namanya SKUS? Karena tidak ada UN. Jadi surat keterangan hasil ujian sekolah atau surat keterangan hasil ujian satuan pendidikan. Nah, format ini jangan Bapak Ibu rubah lagi, tinggal ditambahkan ke bawah. Jadi kalau mau menambahkan semacam ini, set, langsung tarik garis ke bawah rumusnya. Walaupun ada cara-cara tertentu sebenarnya yang lebih praktis, tetapi paling tidak ini untuk ukuran mungkin yang newcomer di Google Sheet, saya pikir gunakan cara yang itu saja ya. Nggak usah bermain rumus yang jelimet. Nah di sini akan sudah saya berikan rumus juga. Jadi ini tinggal di copy ke bawah juga. Nanti contoh semacam ini. Cuma ini nilai tidak bertambah ya. Jadi dia mengikuti di sini nanti. Ini harus bertambah juga.
Kalau saya tambahkan kayak gini, ini nilai berubah 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, masalah nomor surat ini kembali ke daerah sekolahnya masing-masing. Tentu ada nomor surat keluar itu seperti apa polanya. Ini hanya contoh saja ya. Jadi yang bisa Anda ganti di sini. Ini yang diapit dalam tanda petik. Yang angka ini artinya nomor surat dimulai dari 100 ditambah digit pertama di sebelah kiri. Ya, jadi tiap siswa nanti nomor suratnya berbeda-beda. Jadi yang ini 101 yang di bagian tengah, 102, 103 dan seterusnya nanti. Kemudian NIS. Nah, NIS ini penting kalau khususnya yang berbasis Google Suite. Kenapa? Karena biasanya yang berbasis Google Suite itu NIS itu dijadikan email. Jadi karena nanti ini rencana akan kita langsung otomatis terkirim ke email siswa ya. Jadi surat keterangan tadi di hari H tanggal 2 nanti akan terkirim ke siswa. Kemudian NISN. Ini NISN-nya silakan disesuaikan. Nomor ujian sekolahnya silakan disesuaikan juga nomor ujian sekolahnya. Atau nomor, karena pun tidak ada ya, jadi nomor ujian sekolah bolehlah menggunakan nomor UN, terserah, diatur sendiri ya. Nama, tentu Bapak Ibu punya database ini. Sebenarnya ada cara, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan Google Formulir. Jadi untuk mengoleksi data ini Bapak Ibu menggunakan Google Formulir, termasuk mengkoleksi foto dari siswa itu bisa. Jadi suruh mereka ngisi di Google Formulir, disiapkan, nanti mereka akan terisi ya datanya. Jadi contoh ini saya buat bukan Google Formulir nih sebenarnya, tetapi bisa. Ini ada tool Secret Form. Jadi akan dari Google Sheet ini akan dibuatkan Google Formnya, Google Formulirnya. Nah, tetapi saya memang membuatnya tidak menggunakan Google Formulir. Kalau Bapak Ibu yang belum punya data sama sekali, nggak mungkin lah sekolah nggak punya data ya. Jadi gunakan data yang sudah ada. Jadi boleh, tapi nggak salah. Bapak Ibu boleh mengoleksi dari Google Formulir. Tetapi ketika dari Google Formulir banyak data yang harus Bapak Ibu verifikasi. Ya. Tetapi saya pikir kalau data sekolah, data kesiswaan, saya pikir sudah fix datanya ada di bagian kesiswaan atau di tata usaha. Di teman-teman yang mengelola data pokok pendidikan, Dapodik, itu ada datanya. Jadi tinggal ngambil data dari situ aja, sebenarnya lebih praktis ya. Nama, supaya namanya nggak salah-salah ya. Sekaligus ini nanti dijadikan, data ini nanti dijadikan untuk bahan dalam menulis ijazah aslinya. Jadi ini kan hanya surat keterangan hasil ujian sekolah yang menyatakan dia lulus dengan nilai berapa. Nah itu nanti bisa dimanfaatkan untuk menulis ijazah. Sekaligus ini verifikasi data sebenarnya. Nah kemudian tempat tanggal lahir sama dimasukkan di sini. Kemudian peminatannya MIPA, IPS, nilainya dibulatkan saja, pembulatan. Ini judul bagian atas jangan dirubah-rubah ya. Judul peminatan, agama, ini nggak usah dirubah-rubah lagi ya. Jadi cukup dibiarkan seperti itu. Jerman rata-rata. Nah kecuali yang kayak gini nih, Jerman. Ini kan lintas minat ya. Lintas minat kayaknya bahasa Jerman. Kalau dia bahasa Jawa silakan bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Kutai, bahasa-bahasa yang lain silakan ya. Kemudian di sini ada info-info ini informatika. Ya, muatan lokal. Jadi muatan lokalnya informatika bisa. Kalau dia jadi mata pelajaran tersendiri, tapi kan belum ya, baru di kelas 10 ya, sebagian di kelas 10. Karena ini kelas 3, jadi ini kita asumsikan dia adalah muatan lokal. Atau TIK di situ diisi bisa juga. Kemudian ini lintas minatnya Jerman, keterangan lulus semua di sini, kecuali ada yang tidak lulus. Kemudian email. Nah email ini saya gunakan rumus sederhana c2n@semaridasa.web.id. Itu email G Suite ya. Jadi ini menggunakan NIS ini karena siswa itu juga memiliki email
email Google Suite ya, kita daftarkan. Bagaimana kalau tidak memiliki Google Suite? Ya udah, email masing-masing aja, Gmailnya siswa masing-masing. Tapi kalau dia memiliki G Suite tentu lebih mudah. Kenapa? Karena biasanya menggunakan NIS. Tinggal di rumus semacam ini kita sudah dapat email mereka dan dikirim langsung ke mereka nanti. Kemudian link, nah ini yang perlu Anda cermati, ini yang link ya. Saya lebarkan saja dulu. Link ini didapat dari mana? Ya. Link ini kita dapat dari, ini contoh di sini sama gambarnya ya. Gambar yang atas dengan gambar bawah ini sama. Sekarang cara mengambil link ini, saya buka Google Drive-nya tadi. Saya buka foto ini, folder foto. Sekali lagi folder foto ini harus di-sharing public ya, di-sharing public. Kemudian saya ambil foto yang ini, saya klik fotoku.jpg. Ya. Baiknya foto ini juga diberi nama sesuai NIS siswa. Ini lebih mempermudah. Jadi koleksi fotonya masukkan ke sini. Tetapi kalau Bapak Ibu mengoleksi foto menggunakan Google Form, diupload dengan menggunakan Google Form, itu lebih mudah lagi. Linknya sudah ada, tinggal di copy pastekan saja. Ya. Linknya sudah ada. Tapi sekali lagi kalau mengkoleksinya dengan cara manual semacam ini, dikumpulkan semua foto di sini, itu juga bisa. Jadi link ini saya klik misalnya di sini, yang ini ya saya ambil ini linknya, saya klik get copy ya, baru saya pastekan di Google Spreadsheet tadi di sini. Saya klik kanan, paste. Nah, ini sudah berubah. Yang atas kita ambil dari foto yang satunya tadi. Yang ini klik gambarnya, klik icon ini, get shareable link, klik. Sekali lagi harus di share public foldernya lebih dahulu ya. Kemudian saya ke sini, klik kanan, paste. Dan sama. Jadi ini sudah 2 foto. Jadi sederhana. Jadi kalau ada 20, 30 siswa, fotonya disusun aja di sini, tinggal klik kanan, copy, tapi mungkin itu agak repot juga ya. Sekarang boleh Anda berbantuan ini, notepad. Saya biasa menggunakan notepad. Ya. Alternatifnya kalau tidak menggunakan Google Form, klik di sini, copy di notepad. Jadi kita buat bagi layar 2 layar dibagi 2 ya, paste. Kemudian ini juga get. Jadi sudah sesuai urutan ini ya, 2. Jadi tinggal di blok, nanti ada 20 blok, copy, kemudian pastekan di sini. Kayak gini, klik kanan, paste. Juga sama saja ya. Jadi terserah menggunakan cara yang mana. Nah, selanjutnya kita harus merubah. Jadi yang dirubah itu ini. Ini kalau linknya ini kelihatan nggak ya? Saya besarkan dulu. Nah ini linknya ini kan ada open book, tanda tanya ID. Ini kita ganti. Nah ini ada rumus di sebelah yang tidak usah Bapak Ibu pikirkan lagi rumusnya seperti apa. Ya ini saya kecilkan. Jadi cukup setelah dibuat tadi, contoh ini ya. Ini contoh saya hapus. Ini jadi kosong di sebelahnya. Ini udah ada rumus sebenarnya. Dari mana rumusnya ini? Kan nggak kelihatan di sini rumusnya. Rumusnya itu dari yang ini di atas yang warna biru ini. Ini rumusnya di sini. Kenapa rumusnya seperti itu? Nggak usah ditanya. Yang perlu Bapak Ibu ingat cuma yang ini, yang terakhir. 50. Kalau jumlah siswanya ada 1000, 50 itu ganti 1000. Kalau jumlah siswanya ada 100, ganti 100. Artinya apa? Rumus ini akan berlaku hingga 100 baris ke bawah. Jadi ketika seperti tadi, ini data saya ambil yang nomor 2 ini saya kopikan sini. Nah, dia langsung otomatis ya. Jadi rumusnya itu sebenarnya ada di atas, kita menggunakan array formula ya. Nggak usah ditanyakan ininya ya. Ini yang jelas di sini 100, ini yang perlu Anda ketahui sebenarnya ini. 100 ini. 100 ini adalah jumlah baris. Jadi kalau ada 100 data nanti atau 100 siswa berarti 100. Kalau ada 1000 berarti 1000 ya. Nah, kalau sudah semacam itu selesailah sudah tugas kita sebenarnya ya. Selesai sampai di sini persiapan data. Jadi yang kita siapkan sekali lagi ada 2 sudah.
uh, data SKHUS dummy data tadi dikumpulkan semua, kemudian file template-nya ini. Ya. Nah sekarang bagaimana memprosesnya? Caranya klik add-on, pilih AutoCAD, kemudian pilih open. Ya. Sekali lagi add-on, saya ulang, AutoCAD, pilih open. Bagaimana kalau AutoCAD Anda cari nggak ada? Ya memang di awal kalau Anda belum melakukan ini, install belum ada. Jadi pilih ini get add-on kalau bahasa Inggrisnya. Kalau berbahasa Indonesia nanti install add-on pengaya, pengaya. Dapatkan pengaya kalau bahasa Indonesia. Misalnya nanti interface Anda pakai bahasa Indonesia, berarti ini dapatkan pengaya. Klik get add-on, baru cari yang namanya AutoCAD. Ya. Halo. Ya, masih berproses. Kenapa? Karena memang internet beberapa hari ini di tempat kami lagi ngambek ya. Kita tunggu. Nah ini, jadi ini AutoCAD-nya. Ini kalau saya klik AutoCAD, di sini AutoCAD-nya sudah terinstall ya. Sudah terinstall. Kalau Anda yang belum, tinggal pilih AutoCAD, kemudian diinstal. Ketika waktu proses instalasi nanti dia akan meminta izin akses data, akses drive, diizinkan saja ya, nggak masalah. Kenapa? Karena ini sudah verify ya, aplikasi-aplikasi seperti ini sudah verify. Insya Allah aman ya. Nah seperti ini sudah diinstal ya, tinggal uninstall ya. Nah, ini udah terinstall, jadi tidak saya install lagi. Tapi kalau belum, klik nanti install, nanti dia akan minta akses. Ikuti terus tahapannya sampai selesai, sampai nanti pastikan add-on ada pilihan AutoCAD ya. Nah, sekarang saya pilih open. Sebelum saya pilih open, saya pastikan di sisi kanan kan ini nggak ada ya, kosong. Nanti akan ada kolom di sisi kanan ini untuk sinkron AutoCAD-nya ya. Saya pilih AutoCAD, kemudian open. Di sini kita akan mengatur tampilannya, field untuk mengambil data. Jadi kita akan menggabungkan data yang ada di spreadsheet dengan data yang ada di saya hapus saja dulu. Data yang ada di spreadsheet Google Sheet dengan data yang ada di Google Doc tadi. Jadi Google Doc nanti akan memanggil data yang ada di Google Sheet. Ya. Nah ini saya pilih new job, tugas baru. Ya. Jobnya adalah SKHUS, surat keterangan hasil ujian sekolah SMAN 10 Samarinda. Mungkin sedikit informasi, Bapak Ibu yang sering ikut kegiatan kami, begitu selesai beberapa menit kemudian Bapak Ibu sudah menerima sertifikat dari kami, itu dibuat dengan bantuan AutoCAD ini juga ya. Itu sudah ada informasi. Saya klik next. Nah makanya ini banyak nih sertifikat STEM, STEAM, macam-macam ya. Saya pilih sekarang from drive. Walaupun tadi sudah ada tampilannya di situ ya. Jadi file data terakhir yang kita buat itu ada di sini. SKHUS ini. Saya pilih select, tampil di sini dia ya. Nah, tampil di sini. Walaupun kita sebenarnya sudah bisa menggunakan ini use, langsung use. Kenapa? Karena dia baru digunakan template itu ya. Nah, ini sudah terpilih SKHUS Maridasa. Jadi tadi klik from drive. Klik from drive baru cari file Google Doc-nya tadi ya. Kemudian saya pilih next. Nah, otomatis data-data yang seperti ini ya, ini ada di Google Doc tadi, kayak ini nomor surat ya, peminatan
itu ada di sini tadi, ini nomor surat, peminatan. Nah, diapit tanda buka kurung dan tutup kurung sebanyak 2. Tutup kurung, kurung apa itu? Bukan kurawal ya. Lupa saya namanya. Pokoknya seperti itulah ya. Oke. Sampai di mana tadi? Oh ini. Nah, ini nomor surat, peminatan. Nanti pastikan di sini tidak ada tanda, bukan error ya. Ada notifikasi kalau ada data yang tidak ada. Jadi misalnya di sini nama ya, seperti ini kita memberikan nama, artinya nama ini akan diambilkan dari Google Sheet yang di sini tadi. Nah, kalau di Google Sheet itu tidak terdapat nama ini, maka di sini ada tampilan 1 notifikasi error atau 2 notifikasi. Jadi ini kan banyak ini ya. Nah, ini banyak. Nanti akan ada pemberitahuan 2, 3, dicari nanti yang tidak ada. Yang tidak ada biasanya pilihan map to column-nya di sini kosong. Ya. Map to column ini kan seni ke seni, penjaskes ke penjaskes. Bolehkah PKWU ke nama? Boleh. Tetapi kan salah ruang nanti, salah kolom ya. Jadi upayakan namanya sesuai nanti antara yang di Excel, bukan Excel, Google Sheet, ya, baper. Kemudian terus ke bawah. Nah, khusus untuk foto 34 ini agak sedikit berbeda. Ini foto, ini tampil foto di sini. Nah, khusus yang foto ini nanti standarnya saya klik di sini. Ini pilih image, khusus untuk foto ya. Khusus untuk foto itu ada beberapa pilihan. Di sini pilihannya adalah image. Nah, kemudian ukurannya. Tadi kita foto tadi sudah berbentuk persegi panjang. Ya, berbentuk ukuran 3x4, 2x3 lah, atau sejenisnya. Yang jelas berbentuk persegi panjang seperti itu. Nah, image-nya berapa? Untuk ini satuannya di sini yang dimasukkan adalah pixel ya. Jadi 1 senti itu sekitar 37 pixel. 1 senti sekitar 37 pixel. Jadi kalau 3 senti, lebarnya 3 senti, kan 3x4 ya. Lebar 3 senti itu 37 kali 3. Sekitar 113 pixel. Jadi ini 3 cm, 113 ini sekitar 13 cm. Kemudian di sini 150 tingginya, ini sekitar 4 cm. Ya, karena 113 tambah 37 itu berapa? 150 ya, sebenarnya lebih sedikit ya, plus minus itu. Karena 37, sekian sebenarnya. Nah kalau sudah ini selesai diisi, saya pilih next. Nah, nama filenya, apa nama filenya? Nama filenya saya beri nama ini apa? SKHU, surat keterangan hasil ujian sekolah Semaridasa 2020. Nama filenya, atau ini nggak usah Semaridasa, nama siswanya langsung ya. Berarti saya tambahkan seperti ini. Nama. Nah, tutup kurung 2 kali. Jadi nanti nama filenya akan tipe filenya adalah PDF. Ya, tipe filenya PDF. Nanti file PDF itu akan diberi nama filenya adalah SKHUS Budi misalnya. Kalau namanya nanti Budi, SKHUS Tono, SKHUS Tasnim bla 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 bla, namanya sesuai nama aslinya tadi, nama panjang ya. Jadi nama filenya nanti yang akan terkoleksi di dalam sebuah folder. Kemudian ini langsung di next saja. Kalau ingin ditempatkan di sebuah folder khusus silahkan. Kalau ini nanti dia akan ada di folder ini. Jadi di luar sini nanti ngumpulnya. Tapi kalau ingin saya tambahkan seperti ini. Folder saya beri nama SKHUS PDF.
Ini bentuk PDF-nya. Saya create SKUS PDF. Kemudian di sininya tadi saya yang SKUS-nya ini saya delete. Di sininya choose foldernya saya ganti menjadi SKUS PDF. Sorry, jangan di double klik ya. Cukup diklik sekali saja. Klik sekali, nah udah cukup. Select. Jangan double klik. Nah, jadi nanti semua kalau ada 200 siswa akan terkoleksi di situ semua. Jadi sekolah pun punya file digitalnya SKUS-nya itu ya. Kemudian next, add dynamic folder reference, ini dilewatkan saja. Ini ketika Anda menggunakan folder dinamik menggunakan ID dari folder itu ya. Next, ini conditional formattingnya nggak usah juga. Ini untuk misalnya ada data yang tidak lengkap bla 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 ingin dikecualikan, itu di sini nanti mainnya. Kita lewatkan juga. Next, share doc, yes. Bentuknya share doc-nya ini PDF. Yang lainnya dibiarkan seperti itu. Nah, yang penting itu di sini. Di sini tambahkan buka kurung baru email. Ingat penulisan emailnya huruf besar huruf kecilnya. Sekali lagi penulisan semacam ini harus case sensitif ya. Saya akan cek dulu ya. Tadi namanya apa? Jangan sampai salah. Oke, email betul ya ini ya. Email. Jadi emailnya tidak pakai garis datar. Replay itu mau di replay kemana? Jadi ketika siswa ini dia mau nge-replay kemana? Ya, replaynya itu boleh di sini ditambahkan no replay, no replay at semaridasa.web.id. Jadi ini ceritanya dikirim oleh si no replay. Jadi tolong jangan di replay ke sini. Kenapa? Karena nanti akan banyak, bisa saja 100-200 orang akan mereplay balik, terima kasih Pak, terima kasih. Isinya cuma terima kasih. Kebayang nggak ketika sebuah email mengirim sertifikat ada 1000, ada 5 kali kegiatan, kebayang nggak? Ada 5.000 email masuk yang berisi ucapan terima kasih. Nah, itu nanti ada bahasan tersendiri. Kita buat filter nanti di Gmailnya. Jadi nanti dia terkoleksi yang seperti itu. Type in subject. Subjeknya adalah SKHUS Ananda buka kurung nama. Jadi nanti di subjek email yang dikirim ke siswa, itu akan berbunyi SKHUS Ananda Tasnim misalnya, Ananda Budi. Ya, ini saya ganti ya, ini khusus yang ini saya ganti ke email saya, ke email siapa ya? Ini G Suite ya. Atau dikirim ke saya sendiri, boleh nggak? Boleh aja. Oke. Nah, jadi karena ini kan tadi sembarang ya, nanti nggak kekirim emailnya, karena email itu nggak ada. Saya kirim ke saya kembali. SKUS Ananda bla bla bla. Isi beritanya kepada yang terhormat orang tua Ananda nama bersama ini kami sampaikan bahwa SKHUS surat keterangan hasil, diketik lengkap nanti ya, surat keterangan hasil ujian sekolah Ananda
Ananda titik. Silahkan dilihat atau download pada dokumen terlampir. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah dikasih tahu lulus enggaknya. Jadi hasilnya saya sampaikan surat keterangan ujian sekolah Ananda hasilnya silahkan dilihat atau download pada dokumen terlampir. Terima kasih. Tertanda kepala sekolah Trisno MPD. Nah, jadi seperti itu tertanda kepala sekolah, koma. Oke, selesai. Next, save. Nah, sudah selesai, simpan. Oke, kita jalankan run job yang ini ya. Saya klik. Nah, nanti di sisi kanan ini ada, kelihatan ya, di belakang layar. Ini akan ada tampil data nanti proses berjalan. Ntar nanti kita ulang saja. Selesai sebentar karena cuma 2 data. Nah, kebayang kalau harus mengirim 1000 atau 100 orang, ini mungkin makan waktu sekitar 30 menit sampai 60 menit. Nah, jadi biarkan nanti dia ngirim email sendiri, dokumen sendiri ke siswa-siswa tersebut. Kita tunggu prosesnya. Selesai, saya tutup. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di kanan ini akan ketambahan 1 buah kolom, 2 buah kolom, 3 buah kolom, 4 buah kolom ya. Kolom yang pertama nih ID, ini ID file. Jadi ID filenya itu, ini ID file yang kedua, anak siswa yang kedua, ini linknya, link lengkapnya. Saya akan buka linknya ini, klik yang pertama misalnya, kita akan lihat SKUN-nya, SKUS-nya. Nah, ini SKUS-nya otomatis nomor tadi masuk semua datanya ke sini, bla 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 bla, lulus. Nah, fotonya jadi seperti ini nanti. Saya buka yang link yang kedua. Ini siswa yang kedua ceritanya. Saya tutup. Nah, jadi seperti itu. Kalau memang ada kesalahan teknis, ini tinggal Bapak Ibu hapus saja yang 4 kolom ini, kosong lagi ya. Tetapi yang tadi udah terlanjur terkirim pastinya. Nah, ini kalau mau diproses ulang dari awal, ada kesalahan atau ada perbaikan, yang diperbaiki cukup add-on AutoCAD ini open, dibuka, diedit proses tadi salahnya di mana ya. Nah, sekarang saya akan cek di email, masuk nggak di email saya ubah emailnya ke yang ini. Pasti ada email masuk. Jadi ceritanya ada email masuk ke sekolah menyatakan saya lulus. Nah, ini emailnya. Ini bukan dari Mi ya, ini saya mengirim ke diri saya sendiri. Ini nanti emailnya bagus, ada email khusus sekolah ya, email khusus sekolah, info@semaridasa, biasanya seperti itu. Nah, ini SKUS-nya saya klik di sini, nah kan, kepada yang terhormat orang tua Ananda. Jadi tadi kan saya hanya buka kurung tutup kurung nama ya, buka kurung nama tutup kurung. Bersama ini kami sampaikan SKUS Ananda. Nah, ini boleh tadi nama lagi ya, nama yang dalam kurung tadi download pada dokumen terlampir. Nah,
Ini lampirannya, kita buka, sama hasilnya. Ya. Jadi seperti itu, cukup praktis, nggak perlu, inilah sudah pengumumannya sebenarnya. Jadi tanggal 2 diumumkan langsung masuk ke email. Jadi nggak perlu diumumkan pakai timer countdown 5, 4, 3, 2, 1, kemudian siswa mengecek dengan NIS-nya. Itu jadul banget bagi saya, tapi memang bagus juga sih kalau Anda ingin mencoba yang semacam itu. Atau karena itu saja sederhana sebenarnya. Apa ada yang tidak lulus gitu loh? Kenapa harus repot-repot seperti itu? Saya pikir itu ada lagi nggak ya? Ya, sepertinya nggak ada ya. Jadi sekali lagi untuk ini tadi 2 buah file ini ya, nanti silahkan dibuat folder sendiri. Jadi ada folder foto yang berisi foto tadi. Yang lain ini saya hapus aja supaya tidak membingungkan Anda. Nah, jadi hanya 2 buah file ini. SKUS Maridasa nih, nanti di bagian komen silahkan Anda download. Ya, begitu juga ini setelah bukan di download ya, tapi make copy. Kalau make copy itu nanti dia akan masuk ke Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Kalau download dia nanti terdownload jadi format ODT atau jadi format Excel, nanti jadi format Microsoft Word nanti. Kalau di komputer Bapak Ibu adanya Microsoft Word, jadi Microsoft Word dia ya. Jadi nggak usah di-download tetapi di make copy. Nah, setelah make copy, rename, pindahkan ke folder yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, saya ambil contoh gini supaya ini ya. Contoh, ini saya make copy manual. Jadi nanti setelah Bapak Ibu make copy, itu nanti di Google Drive Bapak Ibu itu akan muncul di bagian share with me biasanya, atau di My Drive di bagian root itu akan tampil file kopiannya. Kemudian ini dipindahkan dulu, jangan di rename, pindahkan saja ke sebuah folder. Sambil contoh misalnya ke folder ini, folder foto ini. Oke, saya mau ke sana. Nah, setelah pindahkan ke sini, baru Bapak Ibu buat lagi yang tadi. Di sini ada 2 buah file, baru buat juga file foto, kemudian share public dan seterusnya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Saya pikir demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan klik di bagian komen, dan jangan lupa Bapak Ibu hidupkan tombol merahnya, klik subscribe, like, and share. Jangan lupa dibagi ke rekan-rekan guru sekolah lain, mungkin mereka memerlukan. Sekian, terima kasih.